Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Meskipun kita beribadah dari rumah masing-masing, adik-adik harus tetap semangat. Oke, hari ini kita akan mengawali ibadah sekolah minggu dengan memuji Tuhan, menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Ya adik-adik, Tuhan begitu baik terhadap kita. Dia sudah menciptakan matahari, matahari yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Nah adik-adik, apakah adik-adik kalau pagi suka berjemur? Nah berjemur ya adik-adik, karena sinar matahari itu menyehatkan tubuh kita. Oke adik-adik, kita akan mengawali ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah memberikan kami perlindungan, dan Engkau telah memberikan kami sinar matahari yang cerah di pagi ini. Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu. Engkau sertai dari awal hingga akhir ibadah ini, agar semuanya berjalan lancar dan agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, Tuhan begitu baik kepada kita. Kita akan memuji lagi nama Tuhan dengan menyanyikan lagu God is so good.
adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita berdoa kembali, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami terang Roh Kudus-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima firman Tuhan ini dengan baik, dan nanti dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini akan bercerita tentang akhir hidup Yusuf. Ya, minggu-minggu sebelumnya Ibu guru sekolah minggu sudah menceritakan tentang kisah kehidupan dari Yusuf. Nah, minggu ini adalah akhir dari kisah Yusuf. Nanti adik-adik bisa membuka Alkitabnya dari Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai 26. Ya, Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai 26. Nah, di situ diceritakan kisah tentang akhir hidup dari Yusuf. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Mari kita simak video berikut ini. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Maka umur Yakub 147 tahun. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Katalah Israel kepada Yusuf, "Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, "Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, berhimpunlah kamu, dengarlah kepada Israel, ayahmu." Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dan meninggallah ia. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar.
Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu menangislah Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Nah, bagaimana adik-adik ceritanya? Cukup menarik bukan? Nah, sekarang ibu mau memberikan pertanyaan untuk adik-adik. Kalau tadi adik-adik sudah menyimak ceritanya, tentu bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, pertanyaannya, apakah Yusuf tetap memaafkan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya di masa lalu, meskipun ayah mereka, yaitu Yakub, sudah meninggal dunia? Bagaimana adik-adik? Apakah Yusuf memaafkan saudaranya? Iya, betul. Yusuf tetap memaafkan saudaranya, meskipun saudara-saudaranya pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Ya, adik-adik harus bisa meneladani sikap dari Yusuf. Ya, harus mau memaafkan saudaranya, memaafkan teman-temannya yang pernah berbuat jahat. Ya, adik-adik harus tetap berbuat baik kepada mereka, meskipun mereka pernah berbuat jahat kepada adik-adik. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan minggu ini untuk adik-adik. Ayat hafalannya terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-6a yang berbunyi, janganlah kita jemu berbuat baik. Nah, adik-adik nanti bisa dihafalkan ya ayat ini. Janganlah kita jemu berbuat baik. Nah, adik-adik, kita harus bisa berbuat baik kepada semua orang. Kita harus memaafkan kalau ada saudara kita yang pernah berbuat tidak baik kepada kita. Nah, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Semua
kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan dalam amplop dan nanti dititipkan pada orang tua adik-adik saat ke gereja. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu Persembahan Hanya Buat Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan ini dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, dan kami juga mengumpulkan sedikit persembahan dari kami, semoga berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati anak-anak kami ini agar mereka mengerti apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Biarlah mereka menjadi anak yang selalu bersikap baik, berbuat baik kepada semua orang, seperti Yusuf yang sudah berbuat baik kepada saudara-saudaranya, meskipun dia pernah disakiti oleh saudara-saudaranya. Ya Tuhan, doa ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kali ini sudah selesai. Kita akhiri sekolah minggu ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah. Kalau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, sering cuci tangan, menggunakan sabun dan hand sanitizer. Nah, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa untuk tetap berbuat baik kepada siapa saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.